Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Ya anak-anak, hari ini pembelajaran 3. Yang pertama kita akan belajar tentang lagu tomat. 2. Dongeng asal mula pohon kelapa. 3. Penjumlahan. Oke, perhatikan ya anak-anak, di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Selanjutnya, perhatikan ya. Kita akan bernyanyi bersama Dayu yuk tentang lagu tomat. Perhatikan anak-anak lagu berikut ini. Ya anak-anak, setelah kita mendengar lagu tomat, Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Ya, kita akan mengetahui asal mula pohon kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti.
Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Lalu laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Selanjutnya terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Oke, apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa, anak-anak? Iya, pesannya yaitu pesan dongeng asal mula buah kelapa mengandung pesan agar kita selalu menjaga atau menepati janji, karena ingkar janji akan berdampak buruk bagi kita dan orang lain. Jadi kita itu harus menepati janji. Selanjutnya, Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa. Di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 509 butir buah kelapa. Oke, kita hitung ya penjumlahan dari truk 1 dan truk 2. Ya, truk yang pertama 425 ditambah 590 sama dengan 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti ini, bagaimanakah hasilnya? Apakah akan juga berubah? Ya, 590 ditambah 425 sama dengan 1015. Jadinya tetap sama ya. Biarpun diubah penjumlahan dengan sifat pertukaran, hasilnya pun akan tetap sama. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Oke, selanjutnya kerjakan latihan berikut ini seperti contoh. 535 ditambah 400. Ya, 535 ditambah 400. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 0, 3. 5 ditambah 4, 9. Jadinya 935. Kalau 400 ditambah 535, ya tetap sama, 935. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Selanjutnya nomor 2, 275 ditambah 360. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 13. 3-nya ditulis, 1-nya disimpan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3, 6. Jadinya 635. 360 ditambah 275 sama dengan 635.
5. 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah ya 275. Oke, sekarang giliranmu mengerjakan latihan berikut ini. Dicoba ya di rumah nanti, di buku paketnya ada. Nah, seperti ini. Nanti dicoba anak-anak hasilnya sama atau tidak ya. Oke, kegiatan bersama orang tua. Orang tua menceritakan pengalamannya tentang pemanfaatan pohon kelapa. Ya, jawabannya gimana? Iya, pohon kelapa itu sejenis pohon palem yang tergolong tumbuhan berbiji satu. Pohon kelapa itu mempunyai ciri pohon tidak bercabang, daunnya menyirip dan akarnya berakar serabut, serta mempunyai batang yang keras. Manfaat pohon kelapa, sangat banyak, anak-anak. Yang pertama, batangnya digunakan untuk bangunan, daunnya dapat digunakan sebagai kerajinan tangan, buahnya dapat menghilangkan dahaga. Ya, diminum ya. Daging buahnya dapat digunakan untuk memasak santan ya. Akarnya dapat dibuat bahan kerajinan tangan. Tempurung kelapa dapat dibuat kerajinan tangan juga. Serabut kelapa dibuat kerajinan tangan. Daun kelapa dapat juga digunakan sebagai atap rumah. Batang daunnya pun dapat dijadikan sebagai sapu lidi. Air niranya dapat juga digunakan sebagai gula merah. Ya, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 yaitu 1. Dongeng bunga melati yang baik. 2. Sikap meminta maaf. 3. Kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Oke, sedang apa mereka? Iya, Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Ya, dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Ya, selanjutnya anak-anak, kita akan membaca dongeng bunga melati yang baik hati. Oke, di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman. Bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2 menjawab, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harum. Dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam menjawab, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, ya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka.
Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Bunga anggrek, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Oke, demikian dongengnya. Sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan karakter atau sifatnya. Siapa saja anak-anak? Ya, yang pertama pasti ya Putri 1 dan 2. Sifatnya gimana? Iya, suka memuji. Ya. Selanjutnya, siapa lagi? Bunga sedap malam. Bagaimana sifatnya? Iri hati, suka mengejek, berprasangka buruk. Tapi setelah itu dia berubah, berani mengakui kesalahan. Bunga anggrek, bagaimana sikapnya? Iya, iri hati, sama suka mengejek, berprasangka buruk, berani mengakui kesalahan. Bunga mawar biru juga sama seperti bunga anggrek dan bunga sedap malam. Tapi di terakhirnya berani mengakui kesalahan. Bunga meletik bagaimana sifatnya? Ia tidak mau membalas dengan kejahatan, pemaaf, tidak iri ya. Jadi anak-anak suka jadi bunga yang mana? Iya, jangan sampai jadi bunga-bunga yang seperti ketiga di atas ya. Jadilah seperti bunga melati, jadi pemaaf, tidak mau membalas dengan kejahatan. Oke. Selanjutnya, ya salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Gimana anak-anak? Ya, seharusnya pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, pasti pernah ya. Anak-anak, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, langsung meminta maaf. Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Oke, manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon yang rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Ya, kemarin sudah ya di pembelajaran 1 dan 2 ya, tentang gerakan memutar dan meliuk. Nah, ini mengulang saja. Yang pertama yaitu gerakan apa? Badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping. Ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali. Dan ke belakang 3 kali. Selanjutnya, badan berdiri tegak. Lalu yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang keenam, liukkan badan ke samping dan kiri. Oke, liukkan badan ke kanan atas.
Ya, selanjutnya liukkan badan ke kiri atas. Ke-8, liukkan badan ke atas, melentingkan badan. Oke anak-anak, untuk latihan anak-anak di rumah, ada latihan soal, ada 4 soal saja. Bisa dibaca ya anak-anak, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini, sampai habis anak-anak mengisi nama lengkap dan kelasnya pada kolom komentar ya. Sekian dari Pak Hamim. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Jika ada kurang lebihnya, Pak Hamim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.